Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Samudra MP14. Wah, kali ini sob kita coba malam-malam nih pakai Red Bull. Oke, kemarin kita bahas ini aja sob. Aduh. Udah bahas oli juga ya kan, udah bahas banyak hal. Oke, kali ini kita bahas apa aja yang sering kali spare part yang diganti ya di Ninja 250 Carbu ini. Karena Ninja 250 Carbu ini kalau orinya apapun itu nggak ada yang murah ya, semuanya spare part mahal. Oke, hal yang pertama ya yang udah sering gue ganti adalah di kampasnya. Kampasnya itu bener-bener boros banget ya, boros. Gila, ada orang pacaran sob. Gila ya, rata beli berdua. Jadi yang paling sering diganti itu kampas rem belakang. Rem depan mah agak begitu ya. Kalau persepsi gue sih, kenapa rem kampasnya sering habis, karena yang pertama itu berat motor ini tuh waduh 100, hampir 180-an kilo sob. Ya, hampir 180-an kilo. Jadi rem itu benar-benar butuh pengereman yang ekstra lah ya. Terlebih biasanya pakai kampasnya itu yang PNP aja ya, yang miliknya Supra. Kan ini tuh sama kayak punyanya Supra tuh. Terus yang berikutnya ada piringan atau disk di belakang, itu juga boros. Tapi kalau persepsi gue ya, yang lain boleh beda. Yang pertama boleh karena emang spare partnya atau karena kebiasaan. Soalnya jadi kalau pakai motor ini sob, kalau kaki kita tuh masih numpang di rem ya, masih numpang di rem gitu, di tuas rem belakang gitu, itu tuh secara tidak sadar itu ngerem juga sob, iya kan? Iya sob, rem juga, jadi kita nggak kerasa. Waduh, lampu belakangnya mati tuh. Terus hal yang lain lagi yang sering ganti adalah seal shock. Ini sebenarnya tergantung area ya. Kalian pakai Ninja 250 Carbu kota gitu, gue rasa nggak masalah lah. Tapi kalau di sini di Gunung Kidul naik turun terus berlubang-lubang gini jalannya, ya masya Allah. Ya kena lubang ya siapin aja seal shock. Tapi seal shock baru-baru ini gue denger ternyata PNP sama punyanya Thunder, Suzuki Thunder. Gue belum nyoba sih. Kalau kemarin gue ganti itu masih orinya Kawasaki ya, seal-shocknya. Tapi ada yang komen tuh di beberapa video gua kalau ternyata PNP itu sama ini. Terus setelah seal-shock yang sering ganti lagi ya, itu ada di ini sob, lampu. Entah kenapa nih lampu gue ini sering banget gue ganti. Ini udah 2 kali gue ganti. Yang dulunya lampu originalnya ya dari motor ini beli, itu masih ada sob lampu originalnya. Cuma dua-duanya tuh masih ada ini. Cuma kalau lampu itu lampu ini ya, halogen. Kalau halogennya itu dipasang nih di sini, itu yang terjadi adalah panas, bukan LED.
panas, super panas. Sampai ini itu yang kanan itu dudukan lampunya tuh leleh tuh, saking panasnya ya. Bayangin, saya gue ganti LED, tapi LED gue juga sebenarnya kurang begitu puas sih sama ini lampu CR7 ya. Tuh nggak begitu terang sih menurut gue, nggak begitu terang punya saya yang dulu, kayaknya nggak begitu terang banget. Oh, yang perlu diganti, selebihnya sih tinggal perawatan aja sih, perawatan. Kalau diganti mah enggak, motornya itu enggak rewel, kata siapa rewel. Nah di postingan tuh, wah ini coba kamu perawatannya yang penting tuh setiap hari dipanasin minimal ya kan. Terus bensin dan sampai habis. Kemarin ada yang bilang, oh ini pakai pertalite nggak apa-apa. Jujur deh, gue belum pernah pakai pertalite, bukan karena sombong enggak, tapi karena daripada ya daripada mogok, daripada nanti belakangan ya kan. Wah mending gue pakai ini, pakai yang pertama. Kalau kalian gimana nih? Nian meter gue nih, ada akinya tegangannya 14, aman kok. Pokoknya tuh kalau di sini ya jangan sampai di bawah 12. Kalau udah di bawah 12 udah kamu tas akinya. Kalau nggak segera dicas gampang soak. Kalau udah soak, harganya 800.000 bu. Ini ada derajatnya juga ya kan, Wila. Enak banget kok ini motor, serius. Tuh, ini reading malam-malam nih. Ini stangnya pakai New Racing, bener-bener di atas gini. Cuma kalau dilihat dari samping juga enggak ini sob ya, enggak wagu lah istilahnya. Wah, pokoknya ini itu cakep sih. Kalau dilihat dari samping juga oke. Kalau dilihat gesek gitu ya. Kalau diganti stang yang lain yang dinaikin gitu stangnya, itu jelek banget sob. Soalnya itu bisanya underyok di bawah segitiga, kalau ini di atas segitiga. Oke. Ini kurang terang sih sumpah. Pakai Ninja Road lampu karbu itu selagi kalian tuh merawatnya dengan baik, apapun motornya itu ya, pasti terjaga. Bensinnya, mesinnya terutama. Ini tadi baru aja hari ini tuh ganti oli. Ini cuma pakai sel ya, pakai sel naik 7 1040. Takaran olinya 1300 ml karena nggak pakai ganti filter oli ya. Kalau ganti filter oli itu biasanya 150 kalau bongkar itu 1800. Udah, ini mulai sepi sob kalau di jalan Baron kayak gini tuh. Malam-malam pakai Ninja 250 karbu. Motor yang jarang sekali ada di jalanan, makanya gue ambil ini. Dari suara mesinnya, tarik-tarikannya enak banget ini motornya, nyaman. Jadi kalau udah siapapun yang udah ngerasain 250 cc terus pakai yang
aja di kamera terang nih. Kapan-kapan top ya. Gue beberapa waktu yang lalu tuh beli gesek, tapi belum pernah masuk di vlog ini. Nah, lain waktu ya. Gue jujur kalau langsung ke gesek terus gitu kayak sebenarnya irit banget sih, tapi gue suka tuh berkendaranya yang ini bener-bener friendly banget. Kalau gesek tuh nunduk banget, paling nunduk di kelasnya di 150 ya. Tapi kalau fitnya sih dulu diadu ya yang gesek. Ban belakang juga udah lebar sih, cuma ban depannya tuh 90/70 kalau nggak salah, kurang lebar tuh. Kalau yang di belakang udah berapa, 30 130 170. Salib aja nih Luffy. Wah, masih ada motor sih. Mobil. Nah, di sini tuh jalanannya kayak gini. Kalau nggak hati-hati berlubang. Ini aja ngomong sambil oh. Ya inilah Gunung Kidul Sob. Lagi ya. Mungkin. Kalau pakai Ninja ini tuh bener-bener gimana ya, seperempat aja belum kebuka tuh. Baru buka dikit gitu, apalagi kalau pakai ZX ya. Wih, motor idaman. Walaupun ada yang bilang wah suaranya doang, ya bodo amat, kalau gue tetap suka 4 silinder bro. Air nih. Oke. Nah kalau aduh ini mulai berlubang nih kayak gini. Jadi kalau pakai motor ini tuh pergantian rutinnya tuh jarang sih sob. Yang penting tuh perawatannya, karena pada dasarnya motor ini itu bener-bener badak banget. Cuma saran sih kalau lo mau ambil motor ini tuh pastiin yang karburatornya belum pernah diubah ya. Ini belum pernah di setel standar lah gitu ya. Soalnya karburator dari motor ini tuh kalau beli original tuh sangat mahal banget sob. Karburatornya aja itu. Dan pastiin ketika beli motor ini itu nggak ada suara yang tek yang parah gitu. Soalnya kalau parah itu bisa diindikasikan rantai keteknya tuh. Kalau rantai keteknya yang udah molor banget gitu, itu sama aja kalian tuh beli terus langsung bongkar mesin. Kalau enggak nanti di dalam putus
atau apa udah jelas tambah biaya lagi sob. Jadi hati-hati sih. Nah ini tuh banyak lubang nih. Tuh udah mulai kena lubang tuh mobilnya. Aduh, ini sebenarnya aku kasih winglet ya. Dulu pernah punya niatan tuh mau tak pendekin ini motor, cuma wah nanti kalau dipendekin tuh pakai ritual ya kan, mana motong ini motong itu, gak usah lah. Ini gue kasih winglet aja dengan stok yang standar tapi udah kelihatan cakep karena pendek gitu. Tapi resikonya ya kalau ini mentok itu wingletnya mentok sama ini sob, sama selibur depan. Aduh selibur depan. Jadi selibur depannya tuh agak parah sih, parah. Selibur depannya tuh agak barat gara-gara winglet. Khawatirnya sih pecah sih di winglet. Waduh. Ini jalanan apa ini? Jadi tuh ini tuh motor motor the best touring sob, seriusan. Mau dipakai pelan juga oke ya kan, mau dipakai kenceng juga masuk. Gimana tuh bang, nggak tebel juga, apalagi kalau udah dikasih stang ini racingnya nih. Kamu tuh duduk kayak gini, tanganmu masih nyampe sob. Motor sport mana yang kayak gini? Tapi selera sih kan, kalau kalian masih jiwa-jiwa anak muda nunduk sampai posisi riding nungging gitu ya, ini bukan hal yang cocok. Soalnya gue pernah lihat tuh di YouTube yang pengen ngubah tang ini di bawah segitiga ya, harus motong bodi sob. Ada yang sampai motong bodi segala, sayang sekali ya kan. Oke, aduh, ini ada jeep. Lah berisik banget sob. Bener-bener kalau motor gue standar nih sekarang, nggak neko-neko apa. Posisi di mana ini? Mau di mana ini si jeep? Wih, ini ada Fish Air 2 Tagman. Maksud enggak? Tuh. Keren sih ya. Samping. Apa ya? Ninja 2 tak. Suaranya berbeda sih, asik. Dengan super kitnya ya kan. Wela
gede tuh enak sob, buat miring-miring gini, buat menghindari jalan yang berlubang, buat serius sih. Kalau menurut gua jangan sampai motor kalian tuh kalian beliin ban-ban yang kayak ban sepeda itu. Kenapa? Itu kalau di jalan bahaya banget sob, serius, bahaya banget. Kalian bisa kena ini ya, harusnya ngerem itu bisa berhenti, itu karena banyak kecil terus gak berhenti. Jangan sampai lah. Oke, waduh, santai sob, pakai ini tuh nggak pegel. Cuma ini traktor ini kalau nggak disalip ini bahaya ini. Traktor di mobil ini salip kan. Aduh, kena lubang lagi. Itu jalan Baron tuh kalau jam segini mah udah sepi, kalau nggak malam minggu ya. Wait, ini rating mana? Rating mana? Aduh. Tapi serius sih, ini nih Jaro semua bukan tuh termasuk enak banget. Cuma emang kalau pas awal-awal nyoba ya kan, ini Jaro semua bukan ini tuh kalau cuma dibelokin gini ya, belokin kayak motor bebek gitu. itu nggak langsung belok sob. Tuh ini tuh nggak langsung belok. Aduh, tapi kalian harus agak miring dikit. Nah, badannya tuh agak miring dikit, itu belok. Perasaan gue sih gitu sih, apalagi kalau yang dua tak itu kan kayaknya dimensinya tuh aduh panjang banget, si tangkinya tuh panjang banget. Kalau ini tangkinya gede banget, 16 liter 250 cc, yang tangkinya paling besar itu ya ini, karena sport touring sob ini kan. Aduh, nggak kelihatan tuh jalannya. Oh, ternyata. Wait. Mana nih? Ini dia. Wah. Serius, ini ganti oli tadi bener-bener gampang banget, enak. Pas bannya tuh agak